Oke, baik. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible study kita, masih kitab Yeremia. Topik malam ini adalah ciri-ciri nabi palsu. Tentu saja seperti biasa kita tidak akan belajar hanya di kitab Yeremia. Nabi palsu zaman sekarang ini bagaimana? Apakah ciri-ciri yang zaman dulu masih berlaku atau bagaimana? Supaya kita tidak tertipu, umat Tuhan tidak tertipu oleh serigala yang berbulu domba. Kata Alkitab begitu. Ya, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan bahwa program ini bukan terjadi secara kebetulan. Kami percaya melalui program online Bible Study ini kami boleh belajar bersama-sama semuanya, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan mohon Tuhan berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran agar tidak meleset. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi kelima Kitab Yeremia, yaitu tentang ciri-ciri nabi palsu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu kalau ditanya, apa sih maksudnya nabi itu? Apa sebenarnya? Nabi adalah seseorang atau pribadi atau individu yang dipilih atau diutus langsung oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan atau wahyu Tuhan kepada manusia. Nah, pesan-pesan itu dapat berupa nubuatan, peringatan, janji, tuntunan atau ajaran, dan juga bisa juga hukuman. Ya, contohnya ya. Contohnya Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ku di situ adalah Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Jadi ada suara langsung yang didengar oleh Nabi Yesaya. Contohnya lagi Nabi Yeremia. Dicatat di Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi perkataan Tuhan ditaruh di mulut Yeremia. Yeremia jadi nabi. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, seorang nabi itu bertugas bukan untuk seluruh dunia, tapi secara spesifik waktu itu. Tapi hikmatnya bisa kita ambil sampai hari ini, gitu ya. Nah, contohnya sebentar saya warnain dulu ya. Contohnya di Israel, saudara, yang di utara. Ada Nabi Hosea dan Nabi Amos. Nah, yang di selatan yaitu Yehuda, banyak nabinya. Mika, Yesaya, Sefanya, Habakuk, Yeremia, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nanti semuanya akan kita bahas, ya. Nah, sedangkan Nabi Yoel tidak diketahui. Dia melayani di mana sebenarnya? Ada Obaja namanya, Nabi Obaja. Di Edom dia melayani. Sedangkan di Asyur ada Nabi Yunus dan Nahum. Di Babel ada Daniel dan Yehezkiel. Ya, itu Nabi. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, bagaimana caranya Tuhan bicara dengan nabi-nabinya? Yang pertama lewat mimpi. Contohnya Daniel 7 ayat 1. Kita baca dulu ya, contoh saja ya. Nanti dibaca sendiri lengkapnya, saudara. Daniel pasal 7 ayat 1. Saya bacakan ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Nah, rupanya pesan Tuhan bisa disampaikan lewat mimpi. Ya, itu.
Nah, yang kedua lewat penglihatan. Penglihatan di situ itu maksudnya bisa juga mimpi maksudnya, ya. Atau keadaan setengah sadar seperti orang yang apa ya, yang sedikit teler itu, Saudara. Jadi melayang-layang gitu, dia melihat penglihatan, ya. Bukan halusinasi, beda, ya. Contohnya Nabi Elisa dicatat di 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Bisa dibaca nanti sendiri ya. Yang berikutnya lagi melalui malaikat, Tuhan kirimkan malaikatnya. Contohnya Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6 misalnya. Tuhan bicara melalui malaikatnya kepada Elia. Nah, kemudian apa lagi? Bisa juga suara Tuhan langsung. Contohnya Nabi Musa. Keluaran 3 ayat 4. Coba misalnya Keluaran pasal 3 ayat 4 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Jadi bisa juga suaranya suara langsung didengar oleh telinga Musa. Audible maksudnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, ternyata ada yang namanya nabi palsu, Saudara. Nabi palsu. Jadi tentu saja ini sangat berbahaya. Bagaimana tidak berbahaya? Kalau nabi yang asli menyampaikan pesan Tuhan, nah nabi yang palsu ini menyampaikan siapa? Pesan siapa ini? Inilah yang akan kita bahas malam ini panjang lebar, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ciri daripada nabi palsu yang pertama, apakah dia seorang petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati? Jika iya, maka ia bukan nabi, meskipun ngakunya sebagai nabi. Itu nabi palsu. Sebab nabi asli tidak boleh berhubungan dengan orang mati. Itu ada di hukum Taurat, Saudara. Kita akan baca ayat-ayatnya ya. Itu ciri yang pertama, Saudara. Diingat baik-baik. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Coba ini perintah Tuhan ketika Israel masuk ke tanah Kanaan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa itu. Kalau kamu udah sampai ke Kanaan, jangan berlaku seperti orang Kanaan gitu ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Jangan mempersembahkan itu ya. Ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Nah, ini yang ditulis dalam kitab Taurat, Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Jadi kalau seorang yang ngaku nabi tapi melakukan ini, dia nabi palsu. Jadi itu kekejian bagi Tuhan. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi ciri-ciri nabi palsu yang pertama apa, Saudara? Tidak ada seorang nabi asli yang minta petunjuk kepada roh orang mati, itu nggak ada. Nanti saudara bisa baca di Yeremia pasal 14 ayat 14. Atau di Yehezkiel 12 ayat 24. Atau Mika 3 ayat 7. Saya tidak akan baca satu persatu karena waktunya nanti tidak cukup. Bapak Ibu nanti diulang, dibaca sendiri ya. Oke, jadi nggak ada nabi palsu melakukan melanggar Taurat itu. Nabi yang asli melanggar Taurat itu nggak ada. Pasti itu nabi palsu. Yang kedua cirinya, kalau seorang nabi bernubuat, lalu nubuatnya itu tidak terjadi, itulah nabi palsu. Ya.
Nabi palsu itu bernubuat tapi nubuatannya tidak terjadi. Nah, itu nabi palsu. Nabi palsu kalau di zaman Taurat harus dibunuh, dihukum mati. Sebab ia bohong atas nama Tuhan. Ini, saudara. Jadi di Taurat ditulis, Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Nabi palsu. Jadi bagaimana kita bisa tahu itu nabi palsu atau bukan? Ayat 22-nya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi, dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah bohong, bukan? Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Itu nabi palsu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti coba dibaca sendiri Yeremia 28 ayat 9. Nabi Yeremia mengulang hukum Taurat ini. Ditulis di kitab Yeremia. Oke, berikutnya ya. Ya. Jadi ciri-ciri nabi palsu yang kedua, yaitu kalau nabi asli, jika bernubuat pasti terjadi sesuai faktanya. Tapi jika tidak, atau nabi palsu, maka nubuatan itu bukan berasal dari Tuhan, karena tidak terjadi. Ciri-cirinya begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sudah dua ya ciri-cirinya ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri ketiga, nabi palsu itu menyampaikan apa yang ingin didengar orang, yang menyenangkan telinga orang, bukan yang menyenangkan Tuhan. Itu pasti nabi palsu, mengabarkan yang enak-enak saja. Ya, saudara masih ingat di sesi-sesi yang lalu, Nabi Yeremia itu menangis. Dia seorang diri mengabarkan firman Tuhan, tetapi dikeroyok rakyat, raja, imam, nabi-nabi. Tentu saja ini nabi palsu. Karena Yeremia menyampaikan peringatan kalau kamu tidak taat, tidak bertobat, kamu dibuang ke Babel dan 70 tahun di sana. Nah, mereka nggak suka. Mereka menuduh eh, Nabi Yeremia berkhianat atau nabi palsu bahkan. Nah, makanya banyak mereka bernubuat sendiri, bukan disuruh Tuhan. Itulah nabi palsu. Ingin menyenangkan pendengarnya. Ya, itu jelas nabi palsu. Oke. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Jadi nabi palsu itu melayani dirinya sendiri, bukan melayani Tuhan. Kepentingan dirinya untuk menyenangkan semua supaya populer, supaya diterima. Tapi Tuhan tidak disukakan, ya. Jadi menyenangkan dirinya sendiri bukan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara nanti dibaca ya Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai 14, pasal 23 ayat 16 sampai 17, Yeskil 13 ayat 9 sampai 10 dan Mika 3 ayat 5. Ciri yang keempat, Saudara, nabi palsu. Nabi palsu itu menarik orang kepada dirinya sendiri atau menarik orang kepada Allah yang lain, bukan kepada Tuhan. Nah, itu nabi palsu. Jadi kalau ada seorang nabi, semua orang ditarik kepada dirinya supaya memuja dirinya, ya. Atau ditarik kepada penyembahan yang lain, itu nabi palsu, saudara. Mestinya nabi mengerjakan kepentingan yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Semua orang harus dibawa ke Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Ya, oke. Ini dia. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nabi palsu itu bisa buat tanda dan mujizat terjadi. Tapi ia membujuk kamu
mari kita mengikuti Allah lain. Nah, ini nabi palsu pasti, saudara. Jadi saudara jangan terpesona kalau ada orang mau berbuat mujizat. Nabi palsu bisa berbuat mujizat. Kalau itu membawa kepada dirinya atau kepada berhala lain, berhala Mammon dan sebagainya, itu nabi palsu, saudara. Ya. Nah, ini ayat tiganya diingatkan. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi dan pemimpin itu, ya. Jikalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu, mestinya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, ciri nabi palsu. Ajaran nabi palsu pasti tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Alkitab. Yang jadi masalah itu gini loh, saudara. Mereka pakai Alkitab juga, bisa juga pakai Alkitab, tapi diartikan lain. Nah, kalau saudara tidak mengerti Alkitab itu sebenarnya bagaimana pengertiannya, diajari yang lain, tapi diambil dari Alkitab. Kan orang tidak mengerti, diaminkan saja akhirnya. Ini lebih berbahaya yang ini. Kalau seorang nabi palsu membawa kepada penyembahan yang lain, gampang dideteksi. Tapi kalau ia pakai Alkitab, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Itu nabi palsu, saudara. Hati-hati. Nabi palsu itu akan terlihat. Ini ciri keenam. Akan terlihat dari karakternya bagaimana ia hidup. Ya, yang salah satunya ia pembohong, saudara. Yeremia 8 ayat 10, 14 ayat 14. Coba kita baca dulu Yeremia 8 ayat 10 contohnya ya. Dan kita sedang membahas kitab Yeremia nih. Tapi sekalian saya bawa ke seluruh Alkitab. Yeremia pasal 8 ayat 10. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Cari untung, saudara. Semuanya melakukan tipu, pembohong ya. Ya. Ada lagi yang pemabuk. Yesaya 28 ayat 7. Ada lagi yang moralnya bejat. Ngomongnya kebenaran, tapi moralnya bejat. Itu nabi palsu, saudara. Yeremia 23 ayat 14. Coba kita baca. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem itu, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berjinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Seorang yang bicara kebenaran, mau khotbah, mau apapun, mau bernubuat apapun, tapi kalau ia moralnya bejat, itu nabi palsu. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ciri nabi palsu yang ketujuh, saudara. Nabi palsu itu dapat dibedakan oleh orang percaya yang dikaruniai untuk membedakan roh. Itu sebabnya saudara kalau bicara atau mendengar khotbah baru sebentar saja lalu nggak betah, itu maksudnya. Karunia untuk membedakan roh. Ini nggak benar yang dikatakan ini. Kelihatannya benar padahal tidak. Nah itu karunia membedakan roh namanya. Jadi saudara kalau rajin ikut online Bible study akan memiliki kepekaan itu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi yang ini nabi palsu nih, gitu. Oke, itu 7 ciri daripada nabi palsu. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, kita bahas dulu nabi palsu di zamannya Nabi Yeremia. Karena kita sedang membahas kitab Yeremia ya. Di Yeremia 20 ayat 1 sampai 6. Di situ dikisahkan ada seorang yang bernama Pasyur bin Imer. Dia seorang imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan.
mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Yeremia kan keras gitu ya perkataannya ya. Apa yang dilakukan oleh Pasyur, saudara? Ia memukul Nabi Yeremia ayat 2-nya. Dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Nabi Yeremia dipasung gara-gara bicara kebenaran yang keras. Yang memperingatkan. Bukan yang menyenangkan telinga. Oleh Pasyur bin Imer dipasung. Ya. Nah, tetapi akhirnya, ayat 6, saudara. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Ini kasusnya di zaman Yeremia. Yeremia ini bicara kebenaran malah dipasung, disiksa, saudara. Ya. Pasal 26 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan ya. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Ini ayat 8-nya. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Coba, saudara. Ya. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Shilo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Yeremia dikeroyok, saudara. Karena Yeremia bernubuat bahwa kota itu akan jadi reruntuhan dan tidak ada lagi penduduknya. Semua orang tidak suka mendengar itu. Dikeroyok Nabi Yeremia. Nah, itulah yang terjadi. Nah, nabi-nabi pun mengeroyok Yeremia. Itu pasti nabi palsu itu. Karena tidak suka mendengar suara Tuhan. Suka ngarang-ngarang sendiri. Suka bernubuat sendiri. Ngarang-ngarang nubuatan. Ya. Nah, contoh ketiga di zamannya Nabi Yeremia itu Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Coba kalau kita baca ayat 10-nya, mulai 10 misalnya. Nanti dibayar dari ayat 1. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Nabi Hananya ini di depan mata seluruh rakyat itu begini, sebelum dilanjutkan ya. Nabi Yeremia itu bernubuat bahwa nanti eh, Babel akan menguasai Yerusalem dan orang-orangnya akan dibuang ke Babel selama 70 tahun baru balik. Nah, semua orang tidak suka mendengar hal itu. Makanya di ayat ke-11 Nabi Hananya bernubuat yang menyenangkan telinga rakyat. Bunyinya begini, dalam dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu. Daripada kuk tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Nabi Yeremia ini ngawur ini. Nabi Hananya ini maunya sendiri. Akhirnya di ayat 17. Saudara. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Nabi palsu saudara, Hananya itu. Nabi Yeremia bicara apa adanya sesuai disuruh Tuhan. 70 tahun di pembuangan. Tapi Nabi Hananya tidak suka. Ia lebih suka menghibur manusia di bumi. Ia mengatakan 2 tahun saja. Mati akhirnya anaknya. Ya, banyak sekali nabi palsu, saudara. Nah, yang paling penting bagaimana hari ini? Bagaimana cerita nabi palsu di zaman perjanjian baru dan zaman sekarang tentunya. Nah, ini yang lebih penting, saudara. Apakah nabi palsu ciri-ciri zaman Taurat masih berlaku zaman sekarang?
Jawabnya tentu saja masih berlaku. Kalau ada orang yang bernubuat mengaku nabi bernubuat tapi tidak terjadi, itulah nabi palsu, ya. Kalau ada orang meramal, contohnya sederhana begini aja deh, saudara. Kalau ada seseorang yang bernubuat, Tuhan Yesus akan datang, saudara, 1 tahun lagi, misalnya. Tapi kemudian 1 tahun lagi tidak terjadi. Berarti dia nabi palsu. Paling-paling alasannya, wah aku berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan batalkan, gitu. Begitu, akal-akalan begitu, saudara. Itu nabi palsu, ya. Jangan mudah tertipu, saudara. Ciri nabi palsu perjanjian lama sekarang masih berlaku. Tetapi di zaman perjanjian baru ada yang lebih khas lagi, maksudnya apa? Nabi palsu itu. Nah, di Matius 24 ayat 24 itu adalah yang memperingatkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya bacakan ya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oh, ya kan? Camkanlah ayat 25-nya. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ingat tuh, ingat baik-baik ya. Nabi palsu akan muncul dan mereka bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Bisa melakukan mujizat juga, saudara. Tapi tujuannya untuk menyesatkan orang-orang pilihan, umat pilihan. Ini ciri nabi palsu, saudara. Meskipun bisa berbuat mengadakan mujizat, tapi ia akan menyesatkan orang pilihan atau umat pilihan. Ini Tuhan Yesus yang bicara, saudara. Nah, yang lain lagi, 2 Petrus 2 ayat 1. Saya bacakan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Perhatikan itu. Ada guru palsu mengajar sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai Alkitab, mengurangi atau menambahi, atau bahkan yang ada dirubah-rubah artinya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, menyangkal Tuhan Yesus maksudnya. Dengan cara itu maka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nabi palsu itu ujungnya kebinasaan, saudara. Ujungnya kesesatan lalu kebinasaan. Ya, hasilnya itu buahnya. Oleh sebab itu di 1 Yohanes 4 ayat 1-3, kita baca saja ini penting soalnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-3. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ya sudah ada di dalam dunia. Bapak Ibu, saudara sekalian, eh, akan ada, kita harus memeriksa bagaimana kalau kita mendengar sesuatu diperiksa dulu. Apakah ini ajaran yang benar atau tidak? Hati-hati ya. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu. Dia akan mengajar sebagai guru palsu. Dia akan menyesatkan sehingga membinasakan orang pilihan juga, umat pilihan. Tapi ia bisa berbuat mujizat loh. Bisa. Tanda-tanda ajaib bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya.
2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi tidak heran kalau orang mendengar khotbah yang keras gitu tidak suka. Itu tidak heran. Jadi hari ini kalau ada orang yang tidak suka khotbah-khotbah yang keras gitu ya, sukanya yang menyenangkan telinga, itu dari dulu sudah begitu. Makanya kita tidak cari jumlah yang banyak, kita cari orang yang mau mendengar firman yang benar. Ini sudah ditulis loh dari dulu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Senang gitu didongengin, ya. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan yang tidak benar, jangan didengar lagi, jangan datang lagi. Itu bahaya itu, ya. Jangan dengerin lagi. Nanti lama-lama tertipu dan sesat, akhirnya binasa. Ya. Nah, di Matius 7 ayat 15 dan 20, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya sih. Apa yang ia ajarkan tuh bagaimana buahnya? Berbuah atau tidak? Berbuah apa? Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebenarnya kalau seseorang mendengar ajaran lalu ia menjadi semangat ikut Tuhan belajar, itu pasti benar. Tapi kalau mendengar lalu, aduh, aku sudah selamat ternyata. Nggak ngapa-ngapain selamat. Nah, itu dia. Nabi palsu ngajarnya begitu. Ya, bukannya mau ikut Tuhan Yesus, tapi diam saja sudah selamat katanya. Hanya dengan percaya di otaknya saja. Nah, itu pasti Nabi palsu yang ngajar. Oke, yang lain lagi. Nah, ini saudara. Ini cocok untuk zaman sekarang nih. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus yang berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa yang masuk? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang ini ayat berikutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang-orang yang bernubuat pakai nama Tuhan loh, bukan pakai nama yang lain. Mengusir setan juga pakai nama Tuhan. Dan mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan. Mungkin KKR juga pakai nama Tuhan semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat berikutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini perlu dijelaskan ini. Bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, dan berbuat mujizat pakai nama Tuhan. Kok dianggap kejahatan? Kuncinya ada di ayat tadi, konteks dekat. Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau kita periksa konteksnya. Lah kok bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan, kok tidak melakukan kehendak Bapa? Ya kita bisa menganalisanya. Mungkin itu dilakukan untuk cari duit, untuk cari popularitas, atau untuk kebiasaan, dianggap pekerjaan biasa, bisa saja. Atau ada maksud-maksud lain yang tersembunyi yang untuk diri sendiri. Itu nabi palsu, saudara. Meskipun mengadakan mujizat yang dahsyat, mengusir setan pakai nama Tuhan, bernubuat pakai nama Tuhan, percuma juga. Itu nabi palsu. Ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15.
Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar pengkhotbah, tapi khotbahnya tidak sesuai Alkitab, itu nabi palsu. Ya, hati-hati. Makanya untuk para pengkhotbah, hati-hati, jangan asal saja. Periksa ulang di Alkitab. Jangan merasa sudah benar. Ya. Kalau enggak, kau jadi nabi palsu. Nah, itu maksudnya. Karena setan saja bisa menyamar sebagai malaikat terang loh. Ada orang yang ditemui malaikat, ngakunya malaikat, padahal setan itu. Bisa juga, ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Pelayan Tuhan, pelayan kebenaran. Pelayan pelayan iblis menyamar sebagai pelayan kebenaran. Seolah-olah pelayan Tuhan. Gitu. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Alkitab jelas kok. Ya, itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Makanya saudara yang ikut online Bible Study ini sudah benar. Supaya kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga kita bisa hidup tetap di dalam firman. Artinya menjadi benar-benar murid Tuhan Yesus. Dan mengerti kebenaran akhirnya. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kita. Akan menyelamatkan kita juga. Dari cara hidup yang salah. Yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, intinya ya. Nabi asli dan palsu itu dibedakan seperti ini akhirnya ringkasannya. Kalau yang asli pasti bicaranya kebenaran yang sesuai Alkitab. Ujungnya pasti keselamatan jiwa, bukan keselamatan fisik saja. Jadi kalau ada yang mengajarkan tekanannya itu cuma sembuh dari sakit saja, tapi tidak diutamakan hidup suci, keselamatan jiwa, dan itu dia nabi palsu. Saudara. Ya. Tekanannya bukan keselamatan soalnya. Tekanannya kekayaan di bumi lagi. Waduh, teologi kemakmuran itu yang ngajar pasti nabi palsu menurut definisi Alkitab. Ya, nabi asli membawa kita kepada Bapa di surga pasti. Ya, kepada Yesus yang asli, Injil yang asli, Roh yang asli. Sedangkan yang palsu, dia mengajarkan kepalsuan. Meskipun kelihatannya kebenaran, dipelintir sedikit saja sudah jadi kepalsuan. Ya, yang jelas tidak sesuai Alkitab. Itu sudah pasti nabi palsu. Makanya ya, kalau nggak ngerti jangan ngajar, jangan menyampaikan hal yang kau tidak mengerti. Itu sama saja dengan engkau buta, menuntun orang buta, sama-sama masuk jurang. Ya, kalau mau bicara, menyampaikan kebenaran tuh belajar lagi, diperiksa ulang di Alkitab, kan begitu. Kalau mau gampang ikuti online Bible Study, kan begitu ya, atau baca sendiri boleh saja. Nah, ujungnya bukan keselamatan, ujungnya kesesatan yang membawa kepada kebinasaan dan akan membawa nabi palsu membawa manusia kepada bapak segala dusta, Yesus yang lain. Pasti yang diajarkan Yesus yang membuat kita kaya dan sebagainya gitu. Yang diajarkan Injil yang lain, Injil kemakmuran, kaya raya di bumi katanya. Yang diajarkan pasti roh yang lain, semangat yang lain, bukan semangatnya Kristus. Ya, saudara ya. Jadi nabi itu palsu atau asli bisa dites dengan kriteria ini selain kriteria Taurat tadi. Dicek saja pakai kriteria ini. Maka kita akan tahu.
Itu kita sedang menghadapi nabi asli atau palsu. Nah, itulah secara ringkas, cepat sekali meskipun banyak sebenarnya. Cara untuk membedakan apakah seseorang itu nabi palsu atau yang asli dari Tuhan. Ya, nanti saudara bisa ulang kembali dibaca perlahan-lahan ayat per ayatnya supaya kita bisa menolong orang lain juga. Kan banyak orang tidak mengerti kebenaran nih. Kalau kita bicara malah kita yang disesat-sesatkan. Hati-hati ya. Kita harus belajar tekun sesuai Alkitab. Nah, saya anjurkan ya paling cepat ikuti saja online Bible Study ini. Nanti setelah mengikuti, baca aja lagi Alkitabnya, benar atau tidak. Itu cara paling efisien. Sebab kalau baca sendiri, banyak orang pusing kan, dan waktunya tidak ada. Butuh waktu banyak kalau baca sendiri. Nah, kalau ikut online Bible Study kan sudah diringkas, sudah dijelaskan. Saya berharap ini bisa memberkati kita semua. Supaya umat Tuhan tidak tertipu oleh para nabi palsu. Amin, saudara. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Yang pertama, raise hand Wirawan. Silakan. Sebentar, saya buka dulu ininya. Ya, silakan di unmute. Halo Mbak Winya, Halo, selamat malam. selamat malam. Saya pikir saya sudah ke berapa gitu, Pak. Biasanya yang nanya banyak pasti nih, Pak. Oh, Kok bisa saya yang pertama ya? Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Pak, ya, di gereja itu kan ada 5 jawatan di betul, gereja, Pak ya. betul. Nah, itu kapan ya, Pak? Di gereja itu bisa seorang itu dikatakan jadi nabi gitu, Pak. Apa Oke, dari mana gitu, maksudnya oke, ciri, baik, mengerti, ya. mengerti. Jadi, kalau menurut saya ya, tidak usah ngaku-ngaku nabi. Jawatan itu fungsinya kenabian. Nah, di dalam gereja, tentu saja seorang pengkhotbah harus berfungsi sebagai suara kenabian juga. Apa itu? Menyampaikan kebenaran. Konteks hari ini itu menyampaikan kebenaran. Itu artinya kita sedang memerankan fungsi kenabian. Tapi nggak usah ngaku saya nabi loh, nggak usah. Ya, nah itu fungsi kenabian namanya. Dan biasanya satu orang tidak hanya melakukan satu fungsi, bisa rangkap-rangkap. Oh, oke, ya, ya, Misalnya ya. kalau saya, di gereja saya gembala juga, guru juga. Terkadang-kadang saya ke daerah-daerah penginjil juga gitu. Jadi tidak harus dalam satu saat satu saja gitu. Enggak. Kita bisa merangkap-rangkap juga gitu. Meskipun ada beberapa orang yang memang spesialis. Misalnya full penginjil. Jadi dia keliling terus gitu. Ya bagus, spesialis. Gitu maksudnya. Jelas nggak ya? Ya, berarti kalau ada seorang yang mengaku-ngaku nabi gitu, Pak, itu kemungkinan nggak Tanda benar, Pak ya? tanya. Tanya dulu, Tanda kau tanya, nabi Pak. palsu atau nabi apa? Kalau nabi asli nggak begitu sih. Ngaku-ngaku nabi nanti bernubuat. Habis bernubuat terus nubuatannya tidak terjadi. Nah, kan palsu itu. Oh, betul. Ya kan? Banyak itu, Pak. Banyak, banyak, banyak sekali. Ya, ya intinya sederhana kok. Umat Tuhan mau dibohongin apa nggak? Sudah jelas-jelas bohong, kau tetap datang ke sana. Kan aneh itu. Yang salah Nah, bukan itu juga kita. Yang salah ya kau juga sendiri. banyak, Pak, yang terjadi, Pak. Ya Kan makanya, waktu COVID itu awal-awalnya ada pendeta besar yang saya nggak perlu sebut namanya ya, menghardik COVID supaya akan pergi dari Indonesia segera. ya Tapi ternyata tidak. tambah terjadi, tambah nggak karu-karuan gitu. Tambah banyak Tapi hamba Tuhan yang sekarang, mati. iya. Itu Tapi palsu, sampai Pak. sekarang Itu nabi palsu itu. masih banyak pengikutnya, Pak. Ya, itu nabi palsu, Pak namanya. Itu nabi palsu ya. Ya. Karena seorang nabi yang asli itu kalau menyampaikan sesuatu pasti terjadi. Karena disuruh Tuhan. Hmm. Kalau nggak disuruh Tuhan itu nabi palsu. Kamu terlalu berani ya menyampaikan pesan yang bukan disuruh Tuhan. Kan gitu kan kalimatnya ayat tadi. Betul, betul, Tadi sudah betul. saya bacakan kan. Kamu terlalu berani bicara sesuatu yang tidak disuruh Tuhan kau bicarakan.
Kamu nabi Hmm. palsu berarti. Makanya nggak terjadi. Kalau Tuhan yang suruh pasti terjadi, Pak. Ya, ya. Ya, Yang terakhir, Pak, yang ya, tentang membedakan roh itu, Pak. ya, Sejak COVID itu kan saya sering ikut channel Truth ID, ya, ya dengerin khotbah-khotbahnya Pak Eras, ya, Pak Wiknyo gitu. Apalagi setelah ketemu OBS ini, Pak. ya. Itu sekarang kalau saya dengerin pendeta di gereja saya yang ngomongin tentang kemakmuran gitu, saya sudah mules sendiri, Pak. Itu apa Alarmnya langsung bunyi, membedakan Pak. roh itu, Ding, Pak? ding, 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 Ya gitu. sudah gak enak sendiri gitu, Pak. Ya, Rasanya gitu. ya, pasti, Pak. Pasti. Itu orang yang mengerti kebenaran itu menjadi peka, Pak. Nah, kalau pekanya ini sudah nggak, udah lebih jauh dari logik gitu. Nggak pakai logik ini, langsung berasa gitu. Ini ngomongnya aja udah jelas kalimatnya itu. Kemana arahnya gitu. Iya, betul, betul. Kan banyak orang pintar tapi nggak bisa membedakan, Pak. Jadi bukan soal logika, bukan. Membedakan roh itu, no. Ya. Iya, iya. Oke, itu aja, Pak. Oke, Masih banyak pasti memberkati. teman-teman yang nanya, Pak. Terima Ya, kasih. Tuhan ini berkati. Pak Wirawan ini memberkati banyak orang juga pertanyaannya. Sehingga orang, oh iya ya gitu. Oke, berikutnya Bu Mariana. Silakan Bu. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Kak, mau konfirmasi dulu. Jadi berarti sampai sekarang tuh sebenarnya Nabi itu masih ada ya Pak? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Saya sebutkan tadi, fungsi kenabian ada, Bu. Iya. Fungsinya. Tapi orangnya bisa disebut Nabi nggak Pak? Kalau saya nggak berani menyebut nabi. Oh. Sudah nggak zaman. Hmm. Kalau ada yang nekat menyebut nabi, perlu tanda tanya nih. Kenapa dia berani nyebut? Sebab ada salah satu bapak gereja yang mengatakan "Wih, nabi terakhir itu Tuhan Yesus. Setelah Oh ya. setelah itu catatannya ada Nabi Agabus dan sebagainya, tapi sudah tidak berfungsi. Ya, ya Pak. Oke. Nah, saya sekarang masuk pertanyaannya Pak. Pak, misalkan ya Pak, ada ya katakanlah dia nabi palsu. Ya, Kan buahnya itu kadang-kadang kan tidak langsung kelihatan ya Pak. betul. Sementara salah satu cirinya itu adalah buahnya. Ya, Nah, apalagi misalnya buat yang awam, kurang bisa, tidak ada discernment, ya, maksudnya kurang bisa membedakan roh. ya. Nah, praktisnya itu supaya tidak terjebak dan tidak, apa ya, tidak terlanjur ngikut, sebenarnya hal apa sih yang bisa kita langsung perhatikan, oh ini nggak benar nih. Terus orang bisa langsung stop, tidak mengikut. Nah, itu gimana ya, Pak? Oke. Ya. Sebenarnya gini, Bu. Saya menyampaikan 7 natur kebenaran itu sebenarnya itu. Tapi saya mau kasih tips satu saja. Mhm. Kalau yang disampaikan itu tidak sesuai fakta, dia pembohong. Misalnya, saya kemarin ke Kutub Utara loh, padahal nggak pernah. Itu pembohong loh. Misalnya lagi, Tuhan bicara loh sama saya. Setahun lagi akan datang, tapi nggak terjadi. Itu pembohong, nabi palsu. Hmm. Yang jelas ya, dia pasti kalau ngajar itu arahnya cuma ke duit melulu. Hmm. Persembahan, saudara, itu bukti ketaatan gitu. Duit melulu. Hmm. Kalau saudara ngasih ya, saudara dibalas Tuhan. Saudara bisa kaya raya di bumi gitu. Nah itu udah pasti itu, Bu. Oh, kita nggak bicara kekayaan di bumi, kita bicara soal keselamatan kok kekayaan yang dibahas. Iya, Kan iya. clear itu sebenarnya. Mhm. Bukan berarti kita anti kekayaan, tidak. Tapi Iya. bukan itu yang utama. Ya. Oke, oke. Berarti tadi yang sesuai fakta tuh faktanya dia dan fakta keadaan sekarang ya, Pak ya? Ya, dan Ya, terutama ya, fakta Alkitab. Kalau dia bicara ya. sesuatu, kata Alkitab, kalau Hmm. kau kasih persepuluhan dibalas 100 kali. Mana di Alkitab nggak ada? Nah, bohong dia. Oh ya, ya. Berarti ujung-ujungnya kebenaran ya, Pak ya? Ya, ya itu tadi, satu set tuh, Bu. Iya. Palsu itu kepalsuan, bohong, tidak sesuai fakta, tidak sesuai Alkitab, tidak membawa kepada keselamatan, cuma membawa kepada kekayaan duniawi yang gitu-gitulah. Iya Pak, karena mostly ya Pak, yang begitu-begitu kan awal-awalnya kayaknya aduh sangat menarik buat sebagian orang ya. Sangat menarik kelihatannya mulus, mulus gitu, kayaknya benar gitu. Nah itu seperti rambut satu rambut dibelah 7 ya Pak. Karena Saking tipisnya perbedaannya. karena nyaman didengar. Oh ya. Kalau saya khotbah kan keras gitu, jadi orang nggak suka nih. Iya.
Orang begini loh, seminggu sudah kerja capek-capek, Pak, di gereja dimarah-marahin. Iya, Pak. Padahal saya Paham. bukan marah-marah, ini gemas, ini Alkitab itu begini loh yang benar. Gitu. Iya, iya, Pak. Paham, Pak. Ya, Makasih ya, Pak Winyo. oke, Tuhan Kati. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Dalam Pak Wina, selamat malam. Halo, ya, Kedengaran ya Pak ya? kedengeran, silakan. Oke. Maaf ya Pak, videonya saya tak buka sebab saya guna handphone. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, makasih Pak untuk malam ini. Pelajarannya yang Bapak sampaikan malam ini benar-benar menghajar ya Pak, menghajar kita semua Pak, supaya kita lebih cerdas menilai mana nabi asli dan mana nabi palsu ya Pak ya. Ya, Padahal Pak, zaman sekarang ini ya Pak, banyak nabi-nabi merasa selamat Pak. Ngeri juga Pak kalau dengarnya. Yang Bapak sebutkan tadi, orang buta menuntun orang buta. Ya Pak, saya ada pertanyaan Pak, tapi saya mundur dulu ya Pak, minggu yang lepas soal hukum Taurat. ya, Ah, silakan. ya. Ini kan Pak ada tertulis di Matius 5 ayat 17 tuh Pak. Ya, Ah, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. ya, Oke, so kalau saya bandingkan dengan Efesus itu ya Pak, ya, Efesus 2 ayat 15 ya. ya. Nah, so saya mau tanya ini Pak, apakah bagian Alkitab ini saling kontradiksi? Kalau iya, mengapa ya Pak? Kalau tidak juga ya Pak, bagaimana cara kita memahaminya? Ini yang Baik, pertama ya Pak. ya, Yang saya kedua, jawab dulu. Saya jawab oh dulu. iya ya Pak ya, makasih Pak. Bagian dari Alkitab itu tidak pernah ada yang kontradiksi. Kalau orang merasa seolah-olah kontradiksi karena tidak Ah, mengerti. Saya oh jelaskan iya, ya, di mana tidak kontradiksinya. iya Pak. Ini, eh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan di situ, dalam teks asli Alkitab, lebih cocok diartikan, lebih benar diartikan dengan menghancurkan. To destroy. Coba meniadakannya diganti menghancurkan. Karena teks aslinya bicara menghancurkan, bukan meniadakan. Ya, Oke. janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menghancurkan hukum Taurat, untuk merusak Taurat. Jelas bukan. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk merusaknya, melainkan untuk menggenapi. Apa itu menggenapi? Menggenapi itu Menyempurnakan. bicara gini, dulu dinubuatkan, ini loh sekarang aku datang nih, ini loh yang benar begini. Selesai, itu maksudnya. Nah, Oh, makanya di Efesus 2 ayat 15 dikatakan, dengan matinya ia di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Tetapi Rasul Paulus juga menulis di bagian yang lain, aku bukan membatalkannya, tetapi meneguhkannya. Nah, itu kalau orang nggak ngerti kok kontradiksi lagi. Bukan. iya. Itu Oh, dibatalkan semua Taurat itu. Yang diteguhkan itu apanya? Hukum Taurat intinya. Saya sudah bahas tuh sebenarnya. Hukum kasihnya itu terus selamanya. Tapi kalau upacara-upacaranya, korban bakaran, persepuluhan buah sulung, hari raya, semua sudah nggak perlu. Intinya tetap kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Itu inti Taurat. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus yang mengajarkan begitu. Jelas nggak? iya Pak, jelas. Oke. Berarti Pertanyaan kedua? sekarang ya Pak. Berarti sekarang kita ini adalah mengikuti hukum kasih dong Pak. Ya, betul. Oh, Pak. Tapi ini seperti ada tertulis di Kejadian juga ya Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu gitu ya Pak ya. Iya, itu Tapi tidak itu pernah juga ada batal selama-lamanya. itu juga ada tertulis di hukum Taurat kan? Ada. Hukum yang pertama. Iya, Oh makanya. ya. Itu inti hukum Taurat. Oke. Berarti kedatangan Tuhan Yesus mengembalikan manusia itu ke rancangan Allah semula dong, Pak. Ya, boleh dikatakan begitu. Supaya Iya manusia ya. mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya dan mengasihi sesama. Oh ya. Berarti tadi itu saya tidak mengerti dong ya, Pak. Ini apa?
catatan Alkitab yang saling kontradiksi tadi. Baru Ya, saya ngerti, karena Pak. apa? Banyak orang tidak mengerti, Bu. Nggak apa-apa. Kenapa? Iya. Karena teks aslinya orang nggak mengerti kan bahasa Yunaninya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau saya periksa ulang, oh itu menghancurkan, bukan meniadakan, gitu. Menjajakan, ya. Ya Pak, gini kan nyambung Pak. Kalau Ya, eh, kepala jemaat itu di gereja ya ya, banyak itunya, nggak nyambung jadinya. iya, Dengarin iya. aja lah ya Pak. Oh ya Ya Pak, satu biarin lagi aja lah. boleh? Iyalah Pak. Boleh satu lagi ya Pak, satu aja. Boleh, silakan. Ini singkat Pak ya. Tadi kan Pak kita kan mata pelajaran kita ini kan Pak nabi-nabi palsu. Ya, Apa juga itu eh, seorang pendeta boleh disebut juga nabi ya Pak? nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Fungsi kenabian boleh. Melakukan fungsi kenabian. Kalau Fungsi disebut nabi nggak kenabian. usah lah. Nggak perlu Oh, lah sebut nabi. Nanti jadi aneh-aneh iya. nanti. Iya Pak, betul. Ya. Iya Pak. Iya, Jadi, makasih ya Pak. oh oke. Jelas ya udah ya. Iya, Oke, Tuhan Yesus Tuhan berkati. memberkati. Yuk, makasih. Ya, berikutnya Mesak, silakan. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya ingin bertanya mengenai pengajaran Pak. Ya, silakan. Itu kan sering terjadi friksi, sering terjadi kontradiksi. Kalau misalnya ada 10 pendeta gitu dan kita membahas satu topik, itu biasanya uh, Lain-lain. kalau misalnya ada 10 pendeta, ada 10 pengajaran gitu. Ya, Di pertanyaan saya adalah dalam hal apa kita boleh berbeda, dalam hal apa kita harus sama atau mesti sama. Terus haruskah kita sama dalam pengajaran? Terus haruskah ada pengajaran yang satu-satunya pengajaran yang diakui dan dijadikan patokan sebagai kebenaran yang absolut atau tidak? Itu baik, Pak, terima kasih. baik. Saya sarankan Mesak mendengarkan itu ya, 7 natur kebenaran yang saya bahas itu. Nanti kalau sudah dengar itu, mantap, lengkap. Jadi mengerti gitu. Jadi semua orang merasa kecapnya nomor satu, paling benar. Yang lain salah, debat dua-duanya nggak karuan, akhirnya nggak ketemu juga, gitu kan? Nah, tapi kalau pakai 7 natur kebenaran akan tahu secara objektif mana yang benar, gitu ya. Jadi apakah ada yang harus yang inti? Jelas ada. Kalau seseorang tidak menganggap Yesus Tuhan, nah itu sudah nggak perlu dibahas. Itu salah total pasti. Karena kita ditebus di kayu salib, Dia Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu iya dong. Kalau cuman yang lain yang nggak mempengaruhi keselamatan, ya masih masih nggak apa-apa. Meskipun kalau kita bicara kebenaran harusnya sama semuanya, harusnya ya. Tapi kalau bedanya itu cuma pinggiran-pinggiran yang nggak menentukan keselamatan, ya masih oke. Tapi kalau doktrin itu menyebabkan perilaku kita salah, wah itu salah. Misalnya, ya udah, eh, ya udah Bapak Ibu itu aja makan tidur setiap hari aja. Yang penting pikirannya percaya Yesus Tuhan. Oh itu salah itu menyesatkan itu membinasakan loh itu. Karena orang yang melakukan nubuatan, mujizat dan sebagainya aja nggak diterima Tuhan kok. Kalau tidak dengan motivasi yang benar, apalagi cuma diem aja. Nah itu salah itu. Ajaran yang salah menyesatkan itu yang membinasakan. Kalau cuma gini, waduh dulu Yesus itu eh, sadar bahwa ya anak Bapak itu umur 12 sampai 30 ya. Nah kalau itu nggak masalah lah. Ada yang ngomong 12, 30 lah ya nggak masalah itu buat saya. Mau 12, mau 30, nggak masalah. Gitu. Ya, oke. Itu saja pertanyaannya. Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ini berikutnya siapa ini? Ibu Sabrina ya. Ya Pak, Shalom. Halo, silakan. Maaf Pak, saya tidak bisa on Nggak kamera apa-apa, lagi di silakan. jalan. Ya, Oke, saya sangat suka sekali dengan pengajaran malam ini karena banyak begitu mencerahkan. Tapi saya ada pertanyaan masih silakan. berkaitan dengan nabi palsu, cuma tidak ada di dalam yang sudah disebutkan oleh Bapak Ya, tadi. ya. Yang pertama itu ya, sebenarnya
karena saya sudah berulang-ulang baca Alkitab ini kan. Tapi pertanyaan saya tentang kejadian yang saya temukan dalam Alkitab ini, saya masih tertanya-tanya, yaitu em, kisah tentang nabi dari Yehuda itu ya, di kisah satu Raja-Raja pasal 13 kalau saya tidak salah itu ya. Di mana waktu itu nabi itu kan disuruh bernubuat, terus Tuhan berpesan selepas menyampaikan nubuat itu dia harus langsung pulang, nggak boleh mampir di mana-mana ya gitu ya. Terus pada waktu itu dia setelah menyelesaikan nubuat itu dia melakukan seperti apa yang Tuhan suruh, tapi terjadi juga ya di pertengahan jalan itu ada seorang nabi tua itu yang mengaku bahwa dia juga menerima pesan dari Tuhan untuk menyuruh nabi yang muda ini mampir di rumahnya gitu ya. Dan anak nabi muda ini mampir di rumahnya, Tertipu akhirnya. dan apa yang ah Tertipu akhirnya. iya, tapi akhirnya kan nabi muda itu kan akhirnya dia mati seperti yang Tuhan sudah sampaikan, kalau dia mampir di mana-mana dia nanti akan mati. Nah, Ya, pertanyaan saya itu, em, tadi kan Bapak ada bilang kalau nabi, orang yang nabi palsu itu yang bernubuat terus nubuatnya itu palsu, itu sepatutnya dia itu di dihukum mati ya, ya. begitu kan? Tapi kan nabi tua ini kan dia mengaku bahwa dia juga menerima pesan dari Tuhan bahwa kalau nabi muda ini harus mampir di rumahnya, dan tapi ternyata yang terjadi, nabi muda itu menerima hukuman seperti yang Tuhan sudah katakan. Ya kenapa Tapi nabi tua Nabi, itu kok, Nabi muda itu kenapa percaya sama orang lain dibandingkan perkataan Tuhan langsung? ya mungkin Yang karena tua dia itu nabi hormat palsu ya. tuh, Bu. Yang tua itu. Iya, iya, itu Makanya yang hari it, ini eh, kalau ada yang bicara atas nama Tuhan, jangan buru-buru percaya. Setan juga pakai nama mm, Tuhan, mm, Bu. mm. Setan pakai Alkitab juga. Gitu. Hati-hati ya. Udah Iya, jelas Tuhan maksudnya begitu mungkin, kok. Percaya. iya, oke, oke. Terima kasih, Pak. Dan Oh, pertanyaan no, saya Mbak, kedua, itu. Ya, tadi silakan. tadi kan Bapak ada menyebut tentang itu Oh, Matius 7 ayat 21 itu kan, Ya, sampai 23. tentang orang-orang yang, ya, Matius 7 ya. Terus pertanyaan saya, kenapa ya orang-orang yang bernubuat itu dan melakukan kamu sana mukjizat itu, masuk. mereka Suaranya bisa ya Jakarta, Pak melakukan mukjizat itu, mukjizat itu demi nama Tuhan? Kok bisa ya Ngambil mereka mana udah kuis. mukjizat terjadi padahal mereka itu akhirnya ditolak sama Tuhan? Itu kenapa ya Pak? Nah, ini tidak ditulis, tapi rupanya tersirat, Bu, di ayat 21-nya itu. Karena tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya motivasi mereka salah. Misalnya mengusir setan, tapi supaya populer. Misalnya melakukan KKR, supaya dapat uang banyak. Motivasi yang lain-lain boleh disebut semua. Yang jelas tidak melakukan kehendak Bapa. Itu masalahnya di situ. Apakah kalau kita sekarang ini hidup melakukan kehendak Bapa di surga atau tidak? Itu pertanyaan. Tanya diri sendiri. Karena belum tentu seorang khotbah Hmm. untuk Tuhan, ngomongnya saja untuk Tuhan. Padahal lagi mikir duit atau apa, nggak tahu saya. Gitu, Bu. Tapi kok bisa juga ya Pak, Tuhan tetap kerjakan mukjizat ya sekalipun orang melakukan dengan motivasi yang tidak benar ya. Oke. Di, Karena yang di melakukan Alkitab, mukjizat itu kan Tuhan, bukan mereka. dicatat di Alkitab, Mesias palsu, Nabi palsu bisa buat mujizat yang dahsyat. Setan bisa bikin mujizat nggak, Bu? Ya bisa. Nah, ya udah itu jawabannya. Oh, jadi berarti yang mengerjakan mukjizat itu sih bukan Tuhan ya. Nggak penting mau Ketika Tuhan atau kita, tidak. Bisa juga setan, bisa juga Tuhan, nggak tahu. Tapi Tuhan tidak berkenan. Gini, Bu, saya kasih contoh ya. Misalnya KKR nih. Misalnya yang KKR saya misalnya. Saya bukan orang benar nih. Saya KKR aja kesembuhan gitu. Terus ada orang yang datang banyak itu kan tulus ya, Bu. Pengen sembuh. Orang baik dari Tuhan. Tuhan akan sembuhkan, Bu, meskipun saya nggak benar.
Bukan karena saya, karena Tuhan mengasihi dia. Mengerti nggak Ibu maksudnya? Oh, 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 wah, Ngerti ya? Jadi sangat kalau ada KKR tercerahkan ya, sembuh, Pak. itu bukan berarti pendetanya yang hebat atau Tuhan berkenan sama dia, belum tentu. Siapa tahu Tuhan kasihan sama yang datang itu karena tulus cari Tuhan. Tapi Tuhan tidak Wah, berkenan sama yang membuat KKR dan sebagainya. Bisa juga begitu. Ada kemungkinan. Oh, benar sekali ya, Pak. Wah, Iya. terima kasih ya, Pak. Aku Oke. benar-benar tercerahkan ini. Terima kasih, Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Ibu. Oke, berikutnya Ibu Farida, Surabaya. Silakan, Bu. Ya, selamat malam Pak Wigno. Malam, malam. Ya, shalom. Pak, Shalom. mohon maaf ini saya off cam ya Pak ya. Gak apa-apa, silakan. Ya, ini ngomong-ngomong soal nabi palsu ini Pak. Ini saya ada pertanyaan. Apakah seseorang ya Pak, jika berkhotbah, dia menginterpretasikan Alkitab menurut pandangannya sendiri Pak, yang Ya, dia bilang itu mendapat hikmat dari Tuhan. Itu ya. termasuk ciri-ciri nabi palsu nggak Pak? Em, kalau dia terlalu berani mengaku itu dari Tuhan, itu ada indikasi bahwa dia nabi palsu. Kalau bukan dari Tuhan, dia berani loh ngaku. Aku dengar suara Tuhan. Wah, itu nabi palsu itu pasti. Hmm. Padahal Tuhan Padahal nggak dia bicara. bilang, Kecuali Tuhan memang bicara ya. Kalau Tuhan memang bicara ya nggak apa-apa. Tapi padahal Tuhan bicara. bilangnya, maksudnya dia khotbahnya misalnya Pak, dia mendapat hikmat dari Tuhan gitu loh Pak. Ya, oh ya boleh saja dong mendapat hikmat dari Tuhan kan boleh. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab misalnya lalu dapat hikmat kan boleh Bu, nggak apa-apa. Beda Oh itu, gini, aku hmm? dengar suara Tuhan, nah itu beda itu. Oh, oke oke. Aku dengar suara Tuhan langsung ke telingaku, wah itu lebih beda itu. Kalau bukan begitu berarti dia bohong itu. Iya iya iya. Kalau cuman aku mendapat hikmat hari ini dari Tuhan, oh ya benar dong. Melalui kejadian-kejadian, melalui baca Alkitab, melalui perenungan dalam doa dan sebagainya. Bisa, bisa. Iya iya, oke oke Pak. Terus Pak, ini saya juga mau tanya Pak, penelaah itu apa ya Pak maksudnya ya Pak ya? Oh, penelaah itu peramal, melihat masa depan. Oh, oke oke. Iya iya. Ya baik Pak. Oke, Oke, terima kasih ya Pak. baik, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Baik, ini ada yang komentar apa ini? Bahwa kita sedang berproses mengenal kebenaran yang sejati, benar, kita semua berproses. Bisakah kita menyebut atau memberi stigma kepada seorang nabi palsu jika ternyata dalam ketidakmengertiannya dia sendiri merasa sudah mengerti? Oke, baik. Kalau seseorang dalam ketidakmengertiannya dia mengajarkan yang salah, itu agak beda. Itu bukan nabi palsu. Kalau nabi palsu itu sengaja dia terlalu berani menyampaikan sesuatu yang bukan dari Tuhan atau bohong. Itu nabi palsu. Kalau dalam ketidakmengertiannya dia bicara ada meleset-meleset atau tidak tepat, dia masih sedang belajar, yo ya enggak, bukan nabi palsu. Dia sedang belajar, itu enggak apa-apa. Tapi ya jangan salah terus, karena Alkitab berkata apa? Jangan kamu jadi guru kalau tidak bisa mengajar. Artinya tanggung jawabnya tetap pada kitanya. Jangan, aku nggak ngerti, biarin aja terus begitu. Oh, itu ya jadi dosa akhirnya. Kalau cuma sekali dua kali tidak sengaja ya masih mending gitu. Ya. Oke, berikutnya ini Ibu ya, Ibu Eli ya. Silakan. Saya tolong tanya ya, Ya, Pak silakan Bu. Vigno. Kalau Nabi Hana itu dari Tuhan atau Nabi Pak? Nabi Hana itu memang nabi Bu disebutnya, bukan nabi palsu. Kenapa Bu? Ibu Eli? Halo? Halo Bu? Iya, iya. Halo. Ya. Tapi Oh, tapi kenapa dia tidak percaya dengan Nabi sebenarnya, Nabi Yeremia?
Loh. tadi. Oh, Nabi Hananya maksudnya. Iya, Oh, itu nabi palsu, itu Bu. Itu nabi palsu. oh itu nabi palsu ya? Nabi palsu. Dia ngelawan Nabi Oh, Yeremia. oh gitu. Di Iya. zamannya Nabi Yeremia itu banyak sekali nabi palsu, Bu. Semua nabi ingin bunuh Nabi Yeremia. Oh, tapi kok disebut nabi ya? Iya, karena nabi itu kan belum tentu nabi benar. Imam juga banyak. Wah, Imam di kuil-kuil juga disebut imam. oh gitu. Iya. Iya. Nabi itu kan Terus, jabatan, Bu. Ada nabi yang diangkat oleh raja, ada yang macam-macam gitu. oh ya. Terus Ya, eh, pertanyaan kedua, ya, silakan. eh, kalau orang itu acuh ya terhadap eh, nabi palsu, itu anak Tuhan sejati atau enggak ya? Bagaimana? Bagaimana? Kalau orang acuh tak acuh gitu terhadap cerita nabi palsu ya, Maksudnya itu tidak peduli. ya Tidak itu peduli terhadap, nabi palsu, cerita nabi palsu begitu. oh, Apa itu anak Tuhan sejati ya? kalau anak Tuhan sejati akan tetap di dalam firman. Artinya mau belajar terus kebenaran. Bukan acuh tak acuh. Oh ya, Kalau itu suam-suam kuku namanya. oh gitu. Kalau Iya. memang kita murid Kristus, ya kita belajar yang benar. Oh, belajar sama Tuhan nggak mau benar gimana? Kalau bisa Hmm. presisi sepresisi-presisinya, seakurat mungkin gitu. Jangan meleset. Iya. Ya udah, terima kasih ya Pak Oke. atas Terima kasih, Bu. penanya jawabannya. Terima kasih. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wignya. Selamat malam. Nyambung pertanyaan beberapa teman di depan tadi Pak. Ini Ya, ada dua pertanyaan Pak. ya Yang silakan. pertama mengenai kebenaran itu kan sesuai dengan fakta tadi kan dibicarakan demikian. Ya, Nah, kan ada seseorang yang ini kelihatannya tanda petik bernubuat gitu Pak di ya, kejadian yang akan datang. ya, Terus terbukti betul Pak. Apa ya. kita bisa percaya dengan orang itu terus Pak? Belum tentu. Itu kebenaran sesuai fakta itu baru satu ciri, Pak. Tidak bisa jadi kesimpulan. Hmm, Ada ciri lain lagi, makanya ada jadi penatur dicek kebenaran. begitu ya. Iya. Oh, Kalau cuma satu belum tentu. Kenapa? Karena setan juga bisa bernubuat. Nabi palsu juga bisa bernubuat. Bisa mengadakan mujizat yang luar biasa juga. hmm, ya ya ya. Jadi kalau ada Dan yang buat mujizat luar biasa, oh ini pasti benar dari itu. Belum tentu setan juga bisa. meskipun kenyataannya terjadi ya Pak ya, Oh belum iya, tentu iya. juga ya. Itu kan tadi ada ayatnya. Iya, Dan iya, iya. terjadi. Kan gitu kan. Hmm, Jadi Pak, tetapi bukan dari Tuhan. Wah, hmm, itu nabi palsu. ya, ya. Oke. Terus yang kedua Pak, Ya, eh, ini ada pengkhotbah gitu Pak. Dia itu sering berkhotbah itu misalnya di Perjanjian Lama ini. Terus dia kayak berfantasi gitu loh. Kalau khotbah itu mesti mesti harus berfantasi di kejadian yang sebenarnya. Terus dia berkhotbah itu seperti storytelling gitu. Itu dibenarkan nggak ya Pak kira-kira? Contohnya Pak, kalau cuman begitu kan saya nggak tahu apa maksudnya. Nggak misalnya gini, eh, Daud kan punya istri anaknya Saul kan. Ya, terus, Terus kan anaknya Saul itu kan kan dikasihkan orang lain gitu kan Pak waktu itu. terus, Terus setelah Daud berkuasa kan dia ditarik kembali. Terus hmm. waktu Daud menang perang kan dia eh, menari-nari gitu kan Daud. Terus dia ngomong raja kok seperti itu kan nggak pantas. Terus dia dikutuk kan Pak. Ya, Nah ada pengkhotbah yang akhirnya berpikiran seperti anaknya Saul itu Pak. Wah dia bertindak demikian tuh ada benarnya karena ya zaman waktu itu perempuan yang seperti itu terus dia kan mestinya berbahagia dengan suaminya sebelumnya kan, tapi Daud merita ditarik kembali ya, dia pasti sedih gitu. Dan dia pasti punya kebencian terhadap Daud gitu. Dia berkembang pikirannya gitu loh, ke arah itu. oh, oke, baik. Nah itu gimana Pak kira-kira?
Itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan sama dia. Dikembang-kembangin sendiri. Iya, dikembangkan sendiri sesuai Padahal, dengan versi Tuhan. padahal inti kebenaran itu ada di Perjanjian Baru. Ngapain masuk ke dalam cerita-cerita yang tidak perlu? Misalnya, kalau mau ngembang-ngembangin lagi, itu pelacur Rahab itu dulunya bagaimana ya? Wah, di karang-karang Hmm. ngapain? Nggak penting. Alkitab cerita yang penting-penting saja. Ngapain dikira-kira begitu? Nggak usah. Lagi pula pusatnya Perjanjian Baru. Belajarlah sampai Perjanjian Baru saja. Nggak usah fokus di Perjanjian Lama terlalu digali Iya, iya. tidak tertulis itu nggak usah. Gitu loh. Buang waktu itu. Hmm. Ya, Ya, jadi akhirnya dapat cerita yang menarik juga Pak dari kajian dia. Tapi itu benar nggak? Saya nggak tahu gitu loh. ya itu Akhirnya tafsir. Tafsirnya dia sendiri. Ngapain belajar begitu? belum tentu benar juga gitu ya Pak Belum ya. tentu benar. Ya, 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 ya. Ya udah itu aja Pak. oke. Ya, ya. Ya, Makasih. belum Kati. Pak, Malam Mbak Wisnya. ya, sebentar. Berikutnya Pak Eka Nadi ya. Silakan. Ya, saya Pak. Ya, Ya. silakan Pak. Shalom, selamat malam. Halo. Pak. Ya, malam. Luar biasa Pak. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ini yang mau saya tanyakan nih bagaimana pandangan Bapak? Saya sering mendengar kalimat-kalimat yang berkata demikian. Kita ini kan Israel rohani. Ini saya sudah dengar lama ini Pak. Tapi saya masih kurang serak dengan kalimat seperti itu. Oke. Kira-kira bagaimana Pak? Baik, baik. Di Alkitab terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Tuhan berkata begini, anak Abraham bukan hanya yang secara genetik keturunan, tetapi anak Abraham adalah yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup oleh iman. Nah, jadi sebenarnya istilah Israel rohani itu nggak masalah sih. Maksudnya adalah umat pilihan perjanjian baru. Maksudnya orang percaya perjanjian baru itu aja. Nah, di ayat yang lain Alkitab berkata, Israel sejati itu bukan cuma Israel. Israel sejati itu setiap orang yang melakukan firman atau hidup menurut iman. Itulah Israel sejati. Nggak masalah, Pak. Cuma istilah itu. Istilah aja itu Pak ya. Ya, Tapi saya berpikir bahwa dengan memakai kalimat itu, menurut hemat saya, Pak, ya, banyak hamba Tuhan terus memakai eh, firman-firman di Perjanjian Lama tentang misalnya janji pada Abraham itu berkelimpahan, ya tuh dihubungkan ke situ. ya. Kita kan Kalau itu, Israel rohani. kalau itu jadi salah, Pak. Kalau itu jadi salah. Karena milih-milih ayat di Perjanjian Lama, padahal Nah, Perjanjian Baru sudah beda fokusnya. ini yang Nah, terjadi itu memang. itu jadi salah, Pak. Itu namanya ada interestnya, ada maunya. Salah, Pak. Itu ya, saya berpikir seperti itu, Pak. Mm-mm. Memakai kalimat seperti itu Ya, untuk memakai hal-hal yang berupa kelimpahan jasmani itu. ya, salah, Pak. Perjanjian lama, Itu salah. salah. Mm-mm. Iya. Jadi bukan secara genetik, tapi apa tadi Mungkin Pak maksudnya? mungkin sebutannya bukan Israel rohani lah, umat pilihan gitu aja lah. Tapi yang banyak digunakan di Papua ini, Pak, Ya, nggak seperti itu masalah sih. Israel Kalau rohani. cuma istilah nggak masalah, Pak. Tapi jangan kembali ke kekayaan duniawi. Kalau itu salah lagi akhirnya. Ini yang biasa dipakai itu terus memakai itu kelimpahan atau kekayaan jasmani di Perjanjian Lama itu. Ya, itu Ya, sudah pernah saya Bang. jelaskan di kitab Kejadian dulu bahwa berkat Abraham itu banyak. Nama Abraham akan masyhur. Itu buat siapa? Buat Abraham. Ya. Keturunannya akan mendapatkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Siapa itu? Israel. Ya kan? Hmm. Keturunannya akan seperti bintang di langit. Israel juga. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini maksudnya Mesias. Nah, ini buat semua bangsa. Kalau ada yang kembali ke berkat Abraham yang kaya itu nggak ada di Alkitab. Berkat Abraham kaya itu untuk Abraham dan keturunannya, bukan buat kita. Yang buat kita itu yang Mesias. Itu. Itu juga Pak. Sering dengar juga saya apa? Double porsinya Elia itu. Wah, ini Ya, kami juga dipelintir-pelintir jadi berkat jasmani.
jadi kekayaan. Itu dia masalahnya Ya. sih. Salah Pak itu. Kita mau seperti berkatnya, double berkatnya Elia. Wah, kan luar Padahal biasa. padahal itu bukan berkat kekayaan loh, yang Elia itu. Hmm. Ya kan? Semua dipelintir jadi kekayaan. Hmm. Kalau firman itu ditabur, maka orang yang mengerti akan berubah hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100, 60, 30 kali. Firman yang Hmm. ditabur diganti sama orang. Kalau persepuluhan yang ditabur, maka dibalas Tuhan 100 kali. Duit urusannya jadi. Waduh, manusia ini terlalu berani loh merubah-rubah Alkitab. Ciri-ciri nabi palsu emang. Ya, ya. Ya, Ya, sementara itu dulu, Pak. oke. Terima Tuhan kasih. berkati. Baik, Kak. Ini. Berikutnya Pak Tejo, silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Ya, sudah. Selamat malam Selamat Pak Tejo, malam. Pak Aliknya. Ya, malam. Saya mau tanya tadi mengenai yang nabi palsu atau pengkhotbah itu Pak ya. Yang Ya, pengkhotbah palsu itu biasanya kan di dalam pembicaraannya itu selalu ditutup, dikemas dalam nama Tuhan Yesus. ya. Nah kita yang mendengar ini kalau dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita tidak mempercayai kata-katanya dia kan apa kita nanti nggak dikira orang murtad Pak, kalau tidak percaya dalam nama Yesus gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, itu ya Pak, yang Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu jelas. Mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus. Hmm, buat mujizat pakai nama Tuhan Yesus. Bernubuat pakai nama Tuhan Yesus. Tapi ditolak oleh Tuhan. Nabi palsu. Karena tidak melakukannya dengan motivasi yang benar. Nah, jadi jangan ditipu oleh mentang-mentang pakai dalam nama Yesus terus diaminkan gitu loh. Nanti dulu, kalau ajarannya salah, meskipun dalam nama Tuhan Yesus, nggak usah diaminkan. Salah, kan gitu. Jangan takut, Pak. Iya Pak. Karena si Ya, iblis Pak. menyamar sebagai malaikat terang, Pak. Pakai nama Tuhan juga iblis. Kayak, aku disuruh Tuhan loh. Nah, itu. Bener nggak disuruh? Kalau disuruh bener ya bener. Kalau nggak disuruh ngaku disuruh, nabi palsu itu. Ya Pak. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati Pak Tejo. Baik, malam ini sudah selesai, pas juga waktunya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tutup dengan doa yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah melalui malam ini setiap kami mengerti ciri-ciri nabi palsu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa ditipu lagi oleh nabi-nabi palsu ini, Tuhan. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Juga terima kasih untuk program online Bible Study. Mohon Kau berkati terus, biar menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Juga hamba-Mu ini, Tuhan. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Berkati mereka, sehat umur panjang, untuk belajar menjadi berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.